Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bayasid Sultanul Masaik dengan NIM 23 OSP 036 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya aktif, reaktif, dan semu dalam sistem listrik satu fasa dan tiga fasa. Jadi dalam dunia kelistrikan, pemahaman tentang daya aktif, daya semu, dan daya reaktif sangatlah penting. Ketiga elemen ini bekerja bersama untuk menggambarkan aliran energi listrik dalam sebuah sistem. Daya aktif, yang juga dikenal sebagai daya sebenarnya, adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Daya semu adalah daya kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif. Sedangkan daya reaktif adalah daya yang mengalir bolak-balik antara sumber dan beban. Tidak melakukan kerja yang berguna tetapi diperlukan untuk operasi perangkat listrik tertentu. Daya aktif dalam sistem satu fasa. Daya aktif dalam sistem satu fasa adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Daya aktif diukur dalam satuan watt atau W. Faktor daya menunjukkan efisiensi penggunaan daya aktif. Semakin besar faktor daya, semakin efisien penggunaan daya aktif. Faktor daya ideal adalah 1, yang berarti semua daya yang diberikan. Daya aktif dalam sistem satu fasa dapat dihitung dengan rumus P kali cos adalah faktor daya. Contoh aplikasi daya aktif dalam sistem satu fasa adalah penggunaan lampu pijar. Lampu pijar mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas yang merupakan kerja yang berguna. Daya semu dalam sistem satu fasa. Daya semu dalam sistem satu fasa adalah kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif. Daya semu diukur dalam satuan volt ampere atau VA. Daya semu dalam sistem satu fasa dapat dihitung dengan rumus S sama dengan V kali I, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Hubungan dengan daya aktif dan daya reaktif. Daya semu merupakan resultan vektor dari daya aktif dan daya reaktif. Hubungan ini dapat digambarkan dengan segitiga daya, di mana sisi miringnya adalah daya semu, sisi atasnya adalah daya aktif, dan sisi tegaknya adalah daya reaktif. Selanjutnya yang ketiga ada daya reaktif dalam sistem satu fasa. Daya reaktif dalam sistem satu fasa adalah daya yang mengalir bolak-balik antara sumber dan beban, tidak melakukan kerja yang berguna. Daya reaktif diukur dalam satuan volt ampere reaktif atau VAR. Daya reaktif diperlukan untuk operasi perangkat listrik tertentu seperti motor induksi, kapasitor, dan induktor. Perangkat-perangkat ini menyimpan energi medan magnet atau listrik yang kemudian dilepas kembali ke dalam sistem. Daya reaktif mempengaruhi faktor daya. Semakin tinggi daya reaktif, semakin rendah faktor daya dan semakin tidak efisien penggunaan daya aktif. Untuk meningkatkan faktor daya, dapat digunakan kapasitor atau induktor untuk mengkompensasi daya reaktif. Berikutnya, daya aktif dalam sistem tiga fasa. Daya aktif dalam sistem tiga fasa adalah daya yang benar-benar digunakan oleh beban untuk melakukan kerja. Sama seperti dalam sistem satu fasa, daya aktif diukur dalam satuan watt atau W. Daya aktif dalam sistem tiga fasa dapat dihitung dengan rumus P sama dengan akar 3 kali VL kali L kali cos, di mana FL adalah tegangan garis, IL adalah arus garis, dan cos adalah faktor daya. Daya aktif dalam sistem tiga fasa dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan komersial seperti motor listrik, peralatan berat, dan pencahayaan. Berikutnya daya semu dalam sistem tiga fasa. Daya semu dalam sistem tiga fasa adalah kombinasi dari daya aktif dan daya reaktif yang diukur dalam satuan volt ampere atau VA. Daya semu dalam sistem tiga fasa dapat dihitung dengan rumus S sama dengan akar 3 kali FL kali L, di mana FL adalah tegangan garis dan IL adalah arus garis. Sama seperti dalam sistem satu fasa, daya semu merupakan resultan vektor dari daya aktif dan daya reaktif yang dapat digambarkan dengan segitiga daya.
Berikutnya, daya reaktif dalam sistem 3 fasa. Daya reaktif dalam sistem 3 fasa adalah daya yang mengalir bolak-balik antara sumber dan beban. Tidak melakukan kerja yang berguna, daya reaktif diukur dalam satuan volt ampere reaktif atau VAR. Daya reaktif dalam sistem 3 fasa dapat dihitung dengan rumus Q sama dengan akar 3 kali FL kali L kali sin, di mana FL adalah tegangan garis, IL adalah arus garis, dan sin adalah sinus sudut fase. Untuk meningkatkan faktor daya dalam sistem 3 fasa, kapasitor atau induktor dapat digunakan untuk mengkompensasi daya reaktif seperti dalam sistem 1 fasa. Daya reaktif penting untuk operasi perangkat listrik seperti motor induksi, kapasitor bank, dan induktor yang digunakan dalam sistem. Selanjutnya, hubungan daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Hubungan antar daya aktif, daya semu, dan daya reaktif dapat digambarkan dengan segitiga daya. Sisi miring segitiga mewakili daya semu, sisi alas mewakili daya aktif, dan sisi tegak mewakili daya reaktif. Teorema Pitagoras dapat digunakan untuk menemukan hubungan matematis antara ketiga elemen tersebut. S2 sama dengan P2 tambah Q2. Faktor daya atau cos adalah rasio antara daya aktif dan daya semu. Faktor daya menunjukkan seberapa efisien daya aktif digunakan dalam daya semu. Yang terakhir, aplikasi dan contoh rumus daya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pencahayaan seperti lampu LED menggunakan daya aktif untuk menghasilkan cahaya. Perhitungan daya aktif diperlukan untuk menentukan jumlah lampu yang dapat dihubungkan ke sebuah sirkuit. Motor listrik menggunakan daya aktif untuk menghasilkan torsi dan melakukan kerja. Daya reaktif diperlukan untuk membangun dengan magnet dalam motor. Perhitungan daya aktif dan daya reaktif penting untuk menentukan ukuran dan pengoperasian motor. Dalam industri, penggunaan daya aktif dan reaktif sangat penting untuk efisiensi dan penghemat energi. Pengaturan faktor daya dengan kapasitor dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.